Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Halo teman-teman, selamat bergabung, selamat datang di talk show online Renewable Energy. Dengan saya, Noval Gibran, sebagai Master of Ceremony di talk show online pada malam hari ini. Nih, teman-teman, seperti yang kita tahu, kita akan berbicara tentang energi terbarukan nih teman-teman pada talk show ini nih. Sebelum kita mulai, saya punya pantun nih buat teman-teman. Pantunnya nih, pagi cerah dengan sinar mentari, panel surya menyerap cahaya. Energi bersih untuk bumi ini, masa depan cerah, mari kita jaga. Satu lagi nih teman, satu lagi nih teman-teman. Sungai mengalir jernih tiada henti, airnya tercemar sudah tak heran. Energi terbarukan, pilihan sejati, bumi kita jaga, mari semua ikut berperan. Nah, itu teman-teman pantunnya. Gimana? Oke teman-teman, seperti yang kita tahu ya, talk show pada malam hari ini adalah kita akan berbicara tentang renewable energy atau energi terbarukan dengan narasumber kita, Bapak Haidar Rahman. Ya, sebelum kita mulai, saya akan membacakan profil tentang Bapak Haidar Rahman. Disimak ya teman-teman. Nah, saya lupa nih teman-teman, sebelum kita mulai, saya minta buat teman-teman buat rename semua namanya, ganti namanya menjadi nama underscore, nama instansi atau asalnya dari mana ya teman-teman. Oke, saya kasih waktu ya selama 1 menit nih buat teman-teman. Oke, kita bacakan ya profil buat narasumber kita, yaitu Bapak Haidar. Nah, Bapak Haidar Rahman ini mempunyai profil adalah beliau merupakan lulusan dari Harapan Bangsa Business School dan merupakan ambasador Bisaguna serta kepala proyek energi terbarukan. Nah, gimana nih teman-teman? Bapak Haidar Rahman ini luar biasa ya pengalamannya ya. Oke, bisa jadi brand ambassador-nya langsung gitu.
kita bisa dapat ilmu dari beliau nih. Jadi teman-teman simak baik-baik ya tentang apa yang kita bicarakan pada talk show malam ini. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman itu masih bingung ya, apa itu energi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita udah ada narasumber nih, Bapak Haidar Rahman, kita panggil ya teman-teman. Bapak Haidar Rahman, silakan open kameranya dan open mic-nya Bapak. Oke, baik. Terima kasih ke Mas Noval yang setelah mengizinkan saya untuk open cam nih. Saya udah gatal nih pengen ngobrol-ngobrol tentang energi terbarukan. Oke, tadi bagus banget ya kawan-kawan pantun dari Mas Noval ini. Tadi bilang kayak mari kita jaga bumi ini gitu. Masa depan cerah, mari kita jaga gitu ya. Lalu yang pantun kedua tuh tadi beliau nyampain kayak airnya tercemar sudah tak heran. Sedih sih rasanya air tercemar tuh udah nggak heran gitu ya. Tapi di bawah bumi kita jaga, mari semua kita berperan. Itu keren banget pantunnya. Mas Sofal, terima kasih ya Mas Sofal. Oke Bapak, baik. Terima kasih Pak. Nih Pak, kita kan akan berbicara tentang energi terbarukan ya. Mungkin dari teman-teman semua masih bingung nih tentang apa itu energi terbarukan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang apa itu energi terbarukan Bapak. Silakan Pak. Oke, apa sih itu energi terbarukan ya? Oke, Sofa dan kawan-kawan semua, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang singkat. Nah, kayak contohnya nih ada matahari, angin, air, biomasa, dan gas geometral gitu. Dan geometral. Sumber energi ini tuh gak akan habis dalam waktu dekat nih kawan-kawan dan Mas Noval nih. Dan umumnya ramah lingkungan karena nggak menghasilkan energi rumah kaca dan emisi yang sangat signifikan ya kawan-kawan semua. Jadi ini tuh sangat ramah lingkungan. Gitu sih teman-teman. Singkatnya seperti itu dan itu bahasa agar teman-teman tuh kawan-kawan semua bisa dapat dan nangkep dengan cermat ya. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman itu pengertian dari energi terbarukan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak jenis-jenis dari energi terbarukan? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya tentang jenis-jenis energi terbarukan ini. Silakan Pak. Nih, oke oke oke. Jenis-jenis energi terbarukan ya. Banyak teman-teman. Saya sebutin ya satu-satu. Yang pertama itu ada energi matahari atau solar. Nah, contohnya ini kita bisa gunain panel surya untuk mengonversi sinar matahari menjadi listrik nih teman-teman. Contoh sekarang banyak banget, apalagi di Bali ya teman-teman, lampu-lampu jalannya udah banyak banget yang pakai panel surya. Nah itu tuh ngaruh sih teman-teman, dari sinar matahari bisa jadi listrik, keren nggak? Keren kan? Oke, yang kedua tuh ada energi angin. Lalu ada energi air, energi biomasa, dan energi geometer, dan energi laut. Ini contohnya banyak sekali contohnya teman-teman. Kayak energi angin kayak bisa jadi listrik juga gitu ya. Terus air juga bisa jadi listrik gitu. Banyak banget ya teman-teman. Gitu sih jenis-jenisnya. Banyak ya. Oke, baik Pak. Lanjut nih Pak. Apa sih tantangan utama dalam mengembangkan energi terbarukan? Ya, terutama di Indonesia ya Pak ya. Apa tantangannya Pak? Oke, ada beberapa tantangan nih kawan-kawan semua dalam mm, pengembangan energi terbarukan ini. Yang pertama tuh ada biaya awal yang tinggi nih. Pembangunan infrastruktur untuk energi terbarukan itu seperti kayak pembangkit listrik, tenaga angin, atau solar memerlukan investasi awal yang sangat besar teman-teman. Harganya itu nggak murah loh. Cuman itu bisa jangka panjangnya bagus lah dan keren gitu. Gitu sih kawan-kawan. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada kondisi alam. Jadi, keterbatasan atau hambatan tantangan utama dalam menggunakan energi terbarukan ini adalah kita jadinya tergantung sama kondisi alam. Contohnya kita pakai panel surya nih. Terus butuh listrik kan listrik utamanya dari panel surya. Kalau misalkan hujan terus berturut-turut selama 5 hari, itu bisa nggak sih bertahan gitu ya listriknya?
Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan itu menjadi salah satu tantangan atau hambatan utama nih kawan-kawan. Lalu yang ketiga ada penyimpanan energi. Teknologi itu nyimpan energi ya. Kayak baterai, kayak masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas dan biayanya. Sehingga kayak mempengaruhi pemanfaatan energi terbarukan secara optimal gitu. Terus yang selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur teman-teman, kawan-kawan semua. Untuk energi terbarukan kayak hidro atau biomasa dibutuhkan infrastruktur khusus yang mungkin sulit dibangun di beberapa lokasi. Gitu sih, beberapa hambatan utama bagi energi terbarukan ini. Gitu. Oke. Ada nggak sih contohnya Pak tentang energi terbarukan ini yang mungkin sudah diterapkan di dunia sana, di luar negeri atau bahkan di Indonesia juga udah ada tentang energi terbarukan ini? Ada nggak sih contoh secara langsungnya gitu dari energi terbarukan itu? Oke. Ada nih teman-teman udah digunain nih apa namanya contoh energi terbarukan ya. Kita di Indonesia tuh mengenal yang namanya PLTA ya. Apa sih PLTA itu? Pembangkit listrik tenaga angin. Nah, hmm, pembangkit listrik tenaga angin itu menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik nih kawan-kawan. Ketika angin bertiup, baling-baling turbin berputar dan menggerakkan rotor yang terhubung ke generator. Generator ini kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik nih kawan-kawan. Nah, ini tuh bisa digunakan uh, secara optimal ya ketika angin, apalagi anginnya besar banget, itu bisa menghasilkan listrik yang luar biasa besar ya teman-teman, dan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dari PLTA juga kelebihannya adalah tidak menghasilkan emisi dan biaya operasional yang lebih rendah setelah instalasi. Jadi memang awalnya bisa tinggi karena pembuatan turbin itu ya kawan-kawan, tapi setelah itu tidak menghasilkan emisi ya dan biaya operasionalnya yang lebih tinggi dari yang kita umum dipakai sehari-hari gitu ya. Jadi bisa menghemat emisi emisi untuk bumi ini kita bisa minim dan biaya operasionalnya rendah gitu teman. Nah, oke. Ternyata sudah ada ya teman-teman ya diterapkan energi terbarukan ini di belahan dunia ini, ternyata di bumi ini, dan mereka mungkin peduli tentang bumi ini ke depannya. Oke. Nah Pak, kita akan agak menyimpang ke sedikit perekonomian. Apa sih Pak manfaat bagi maksudnya apa manfaat energi terbarukan bagi perekonomian itu Pak? Oke. Agak menyimpang ya sebenarnya dikit ke ekonomi ini. Nih yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kawan-kawan. Sektor energi terbarukan ini tuh termasuk produksi dan pemasangan panas surya, turbin angin, serta pengelolaan energi biomasa dapat menciptakan banyak lapangan kerja teman-teman karena energi terbarukan ini banyak manusia yang mengontrol atau mengoperasikan tentang mesin-mesin yang akan digunakan dalam penyerapan energi terbarukan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan energi impor. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil yang dapat mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan kemandirian energi. Nah, apalagi Indonesia ya, impor ekspornya luar biasa ya, besar banget gitu. Kalau misalkan kita menggunakan energi terbarukan, kita kan nggak usah beli itu angin, kita nggak usah beli ke negara lain kan kalau angin gitu. Cuman mungkin buat bahan turbin dan lain sebagainya. Semoga Indonesia punya lah pengembangan tersendiri ya, biar bisa memperkaya Indonesia tersendiri gitu dan memanfaatkan energi yang ada. Lalu selanjutnya adalah pertumbuhan industri hijau. Pengembangan energi terbarukan mendorong inovasi dan pertumbuhan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan nih kawan-kawan. Nah, jadi energi terbarukan ini tuh keren ya, bisa membuat lahan-lahan di sekitar kita jadi hijau, lebih bersih, lebih asri gitu ya, udaranya lebih sejuk, air tidak tercemar karena emisi yang sangat rendah gitu ya. Jadi udara yang hidup juga segar banget gitu. Nah, itu sih buat ekonomi ya. Jadi
para petani gitu, itu bisa menghasilkan buah-buahan atau sayuran itu lebih sehat kawan-kawan. Gitu. Wah, banyak sekali ya teman-teman ternyata manfaat bagi perekonomian. Semoga Indonesia bisa menerapkannya ya teman-teman. Nah, saya tadi menyinggung tentang Indonesia, semoga bisa menerapkannya. Ada nggak sih Pak Indonesia potensinya buat pengembangan energi terbarukan di Indonesia tersendiri gitu? Oh, tentu banget dong. Indonesia tuh banyak banget sih energi yang bisa dimanfaatkan. Contoh ya, energi matahari. Siapa sih negara mana yang nggak dapat matahari? Ya, apalagi Indonesia di garis khatulistiwa nih kawan-kawan. Ya, jadi radiasi mataharinya tuh melimpah gitu ya sepanjang tahun gitu. Kedua ada energi angin nih. Beberapa di daerah Indonesia terutama di Nusa Tenggara memiliki potensi angin yang sangat cukup besar untuk pembangkit listrik nih gitu. Terus yang ketiga ada energi geothermal. Indonesia memiliki salah satu cadangan energi geothermal terbesar di dunia, terutama di daerah-daerah vulkanik dari Jawa, Bali, dan Sumatera kawan-kawan. Dan terakhir adalah energi air. Indonesia tuh kaya banget kan airnya gitu ya. Potensi hidro tuh di Indonesia tuh besar banget teman-teman. Banyak banget sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan listrik tenaga air. Jadi again ya, dipakainya banyaknya listrik ya kawan-kawan ya. Ya kita tahu lah listrik tuh memang kita nggak bisa lepas ya dari namanya listrik gitu. Memang zaman dulu itu mungkin listrik belum ada, pakainya api gitu ya, pakai lilin tungku gitu. Cuman di zaman sekarang kan kita nggak bisa lepas dari listrik. Contoh nih kawan-kawan, kalau misalkan mau charge handphone tanpa listrik mau gimana? Terus kita nih contoh ada talk show online tanpa listrik kita mau gimana? Nggak ada sinyal, nggak ada wifi, nggak ada device yang nyala gitu ya. Nah itu sih kawan-kawan eh, potensi-potensi besar dalam pengembangan energi Indonesia yang bisa digunakan ya di Indonesia kawan-kawan. Gitu sih. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ternyata Indonesia juga bisa ya untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut di negara kita sendiri ya. Semoga kita bisa menjadi agen perubahan untuk menggunakan energi terbarukan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab langsung nih sama narasumbernya. Silakan teman-teman yang mau bertanya untuk memberikan angkat tangannya atau langsung berikan di chat box. Yang angkat tangan nanti saya akan silahkan untuk open mic dan langsung bertanya langsung kepada narasumber. Silakan teman-teman. Oke, pertanyaan dari Balkis nih ya. Nih Pak, ada pertanyaan dari Balkis nih. Balkis katanya pernah tahu tentang energi fosil nih Pak. Apa perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil? Lalu eh, apa kelebihan dari energi terbarukan dibandingkan dengan energi fosil? Gitu Pak. Itu pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Balkis yang telah memberikan pertanyaan nih. Oke, jadi energi fosil tuh berasal dari bahan bakar yang nggak dapat diperbaharui ya, kayak minyak, gas alam, atau batu bara. Sumber energi itu terbentuk dari fosil tumbuhan, hewan yang terkubur dan terkompresi selama jutaan tahun. Jadi, nggak kayak energi terbarukan ya. Kalau fosil itu jangkanya sangat panjang untuk bisa kembali bisa digunakan gitu. Kan kalau misalkan energi terbarukan itu kan cepet ya gitu kayak angin tuh bisa datang kapan aja gitu. Kalau misalkan ini kalau habis ya nunggu lagi nih jutaan tahun gitu. Jadi kalau misalkan udah habis kita nggak bisa geno-geno lagi. Masa kita harus membunuh hewan dan tumbuhan gitu terus tanam buat bisa dipakai di masa depan kan nggak gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan energi terbarukan ini ya. Itu sih perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil ya. Oke, terus yang kedua itu kayak apa sih kelebihan, energi terbarukan dibanding energi, fosil gitu. Yang pertama itu energi terbarukan itu ramah lingkungan. Yang kedua sumbernya kan nggak terbatas. Yang ketiga pengurangan ketergantungan pada energi impor. Yang keempat itu berkelanjutan gitu karena,
energi terbarukan ini tidak cepat habis ya. Ini berasal dari Tuhan langsung gitu. Ini anugerah Tuhan langsung. Gitu sih. Gitu. Gimana, Kis? Pak Kis gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya kembalikan ke Noval ya. Ya Mas Noval, silakan. Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman ya. Apa itu energi terbarukan, jenis-jenisnya juga banyak ya teman-teman. Nah, terima kasih kepada Bapak Haidar Rahman yang telah menjelaskan tentang apa itu energi terbarukan ya teman-teman. Baik, Mas Noval, terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber dan ngobrol sama kawan-kawan semua di sini ya. Ya, terima kasih banyak ya Mas Noval ya. Mari. Kasih emojinya atau tepuk tangannya teman-teman dengan emoji. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak ya. Nah, kita bisa tahu ya apa itu energi terbarukan, jenis-jenisnya, manfaatnya, dan ada ternyata tadi Balkis nanya tentang energi fosil juga ya teman-teman. Nah, terima kasih kepada kawan-kawanku semua, teman-temanku semua yang telah join di talkshow online pada malam hari ini. Ini sebelum saya tutup, saya ingin tanya nih ke teman-teman semua. Satu kata yang paling diingat tentang talkshow pada malam hari ini kita. Silakan open mic atau di chat langsung ya. Banyak banget ya, keren katanya gitu. Energi terbarukan gitu. Iya, oh iya. Matahari, ya banyak banget. Terima kasih teman-teman yang telah merespon ya. Semoga bermanfaat ya talk show online pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Saya sebagai Master of Ceremony, Noval Gibran, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Mohon maaf sekali lagi. Saya pamit undur diri dan selamat berjumpa di talk show online berikutnya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman silakan bisa untuk live di meeting pada malam ini, ya, talk show online ini. Terima kasih ya.